سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Assalam Malang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya lah jamaah sekalian kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, diantaranya adalah nikmat as-sihhah, yaitu nikmat kesehatan. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan siapa saja yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Juga nikmat yang lain yaitu nikmat al-faragh, ya, nikmat kesempatan, waktu, umur yang masih Allah berikan kepada kita. Termasuk juga adalah nikmat al-ahl, ya, nikmat keluarga, nikmat rasa aman, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak terhitung jumlahnya. Semoga dengan segala nikmat Allah tersebut jemaah sekalian, ya, semakin menambah kualitas iman, Islam, ketakwaan dan amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Pada pengajian ini jemaah sekalian, di pagi hari yang cerah agak sedikit mendung ini, insya Allah kita akan membahas satu tema yang diberikan tema di sini adalah kemuliaan ummahatul mukminin. Kemuliaan ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin jamaah sekalian, mereka adalah ibunda-ibundanya orang-orang yang beriman. Mereka adalah para istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka, ya, telah menjadikan mereka sebagai pendamping-pendamping bagi manusia terbaik, uswatun hasanah dalam kehidupan khatamul anbiya wal mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita jemaah sekalian dengan mempelajari tema ini, kiranya kita sebagai umat beliau, ya, terkhusus kepada kaum muslimat, para istri, para wanita, para muslimah, ya, bisa mencontoh dan mengambil, ya, suri tauladan dari para ummahatul mukminin tersebut, yang ini merupakan satu kemuliaan mereka menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendamping nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam kesempatan yang singkat ini sama sekalian, insya Allah kita akan mengetengahkan dan membahas tema ini dengan ringkas, ya, dengan sederhana. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama jemaah sekalian, kita membahas tentang keutamaan dan fadilah para istri Nabi radhiyallahu anhunna ajma'in. Apa keutamaan mereka? Apa kemuliaan mereka? Para ummahatul mukminin. Yang pertama, al-fadilatul ula an ja'alahunna ummahat al-mu'minin, ya.
Fadilah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai ibundanya orang-orang yang beriman. Saya ulangi, Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri-istri Nabi radhiyallahu anhunna ajma'in tidak hanya sebagai istri, tapi mereka juga sebagai ibu-ibunya orang-orang yang beriman, ibunda-ibundanya umat beliau, ibunda-ibundanya seluruh umat beliau, kaum muslimin dan muslimat. Selain menjadi istri, mereka juga ibunda bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini satu keutamaan, ya. Sehingga kita menyebutnya Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin, Ummul Mukminin, ibundanya orang-orang yang beriman. Siapa yang memberikan nama Ummul Mukminin atau gelaran Ummul Mukminin jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita simak dalam surah Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat yang ke-6. Saya bacakan ayatnya dan potongan ayatnya dan artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-Ahzab 33, surat ketiga. Al-Ahzab ayat yang ke-6. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam adalah lebih layak bagi orang-orang yang beriman, lebih utama bagi orang-orang yang beriman. Wa azwajuhu ummahatuhum. Ada apa? Nyala. Oh, nyala. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Bagi jawabannya lah. Nah, tinggal apa orangnya? Ya, alhamdulillah. Jadi saya ulangi, kita bahas yang pertama tentang kemuliaan dan keutamaan ummahatul mukminin, para istri Nabi radhiyallahu anhunna ajma'in. Yang pertama, anja'alahunna ummahatul mukminin. Allah jadikan mereka sebagai ibunda-ibundanya orang-orang yang beriman. Ya, jadi Nabi sallallahu memiliki seorang istri. Kemudian ada lagi istri yang lain, ada lagi istri yang lain. Nah, mereka itu tidak hanya sebagai istri, tapi juga menjadi apa? Ibunda-ibundanya orang-orang yang beriman. Setiap istri beliau itu menjadi ibunda orang-orang yang beriman. Istri beliau yang lainnya juga menjadi ibunda orang-orang yang beriman. Istri beliau yang lain juga menjadi ibunda-ibundanya orang-orang yang beriman. Nah, ketika kita tahu ada seorang istri yang merupakan istri beliau, maka kita menyebutnya Ummul Mukminin. Ummul Mukminin, ibundanya orang-orang yang beriman. Misalnya beliau, di antara istri beliau adalah Aisyah radhiyallahu anha, maka kita mengatakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha, dan begitulah seterusnya. Mereka istri, mereka juga ibunda-ibundanya orang-orang yang beriman. Nah, landasan akan hal ini surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, Allah menegaskan wa azwajuhu ummahatuhum, dan para istri beliau adalah ummahatuhum. Ummahatuhum, ibunda-ibundanya orang-orang yang beriman. Ini satu fadilah. Dijelaskan jamaah sekalian, syarrafallahu ta'ala azwaja nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bi an ja'alahunna ummahat al-mukminin. Jadi Allah muliakan para istri beliau, di mana mereka tidak hanya sebagai istri, tapi juga sebagai ibunda-ibundanya orang-orang yang beriman. Khusus kepada para istri Nabi radhiyallahu anhunna disebut ummahatul mukminin, yang tidak disematkan gelar ini atau gelar yang mulia ini kecuali kepada mereka. Ibunda-ibundanya orang yang beriman langsung tertuju kepada para istri Nabi radhiyallahu anhunna ajma'in. Nah, apa hikmah yang bisa kita tarik ketika disebut ummahatul mukminin? Yang pertama, cerminannya jemaah sekalian, wujubut ta'lim, kita wajib
memuliakan. Kita wajib memuliakan mereka. Karena mereka ibundanya orang yang beriman. Maka yang pertama wajib memuliakan para ummahatul mukminin tersebut. Memuliakan. Dan ini salah satu prinsip ahli sunnah wal jamaah. Memuliakan, mencintai seluruh para istri Nabi radhiyallahu anha ajmain. Memuliakan mereka. Seluruh para sahabat termasuk juga ahlul bait, termasuk diantaranya para istri Nabi radhiyallahu anha ajmain. Ya, saya ulangi, memuliakan para istri beliau. Yang kedua, hurmatun nikah ala rijal. Ya, diharamkannya bagi siapapun untuk menikahi istri Nabi radhiyallahu anha ajmain tersebut setelah dinikah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diharamkan bagi siapapun untuk menikah dengan salah satu dari para ummahatul mukminin tersebut. Nah, di antara hikmah jamaah sekalian, kenapa disebut ummahatul mukminin? Ya, karena ketika kanat syafaqatuhunna alaihim ka syafaqatil ummahat unzilan manzilatal ummahat. Ya, jadi ketika kasih sayang para ibunda orang yang beriman tersebut luar biasa kepada orang-orang yang beriman, maka mereka diibaratkan kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Kasih sayang para istri Nabi kepada orang-orang yang beriman yang begitu luar biasa, sehingga diibaratkan seperti kasih sayang ibu terhadap anaknya. Ibu kalau panggil anak, kalau panggil ibunya ibu atau ummu, maka di sini mereka yang begitu sayang kepada orang yang beriman diibaratkan seperti itu, sehingga disebut ummahatul mukminin. Thumma hadhihi al-umumah la tujibu mirathan ka umumatin tabanni wa jaza tazwiju banatihin wa la yaj'alna akhwat linnas. Ya, ini semata-mata penghargaan, pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ya, jadi tidak berarti dengan hal ini kemudian orang-orang yang beriman ya mewarisi dari mereka atau hal-hal lain yang berkaitan dengan seorang ibu. Halnya anak kepada ibu ya tidak, tapi di sini karena syafaqahnya mereka, karena mereka istri Nabi, maka disebut ummahatul mukminin. Baik. Ini kemuliaan yang pertama jemaah sekalian. Kita lanjutkan kepada kemuliaan yang kedua. Khayyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu fakhtarna Allah wa rasulahu wa darul akhirah. Pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para istri beliau mana yang dipilih, Allah dan Rasulnya atau dunia, Allah dan Rasulnya serta negeri akhirat ataukah dunia. Ternyata yang dipilih oleh para istri Nabi radhiyallahu anha ajma'in adalah Allah dan Rasulnya dan kecintaan untuk tetap bersama beliau dan pilihan terhadap negeri akhirat. Diberikan pilihan akhirat atau dunia, mereka memilih akhirat. Diberikan pilihan Allah dan Rasulnya atau dunia, mereka memilih Allah dan Rasulnya. Pilihan yang tepat tersebut ini sesuatu yang Allah abadikan di dalam Al-Quran Al-Karim. Perhatikan ayatnya di dalam surah jemaah sekalian Al-Ahzab juga. Tadi Al-Ahzab juga, ini Al-Ahzab juga ayat 28 sampai 29. Al-Ahzab 28 sampai 29. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika, wahai nabi, katakanlah kepada para istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya, kalau kalian menginginkan kehidupan dunia, wazinataha dan perhiasan dunia, fata'alaina maka kemarilah, umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila, marilah supaya aku berikan kepadamu, ya, maksudnya apa yang kalian minta tersebut, kemudian aku memisahkan kalian dengan cara yang baik. Wa in kuntum, kalau kalian inginkan turidnallah wa rasulah, kalian inginkan Allah dan Rasulnya, wad darul akhirah, demikian pula negeri akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinat, Allah telah menyediakan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan dari kalian minkunna ajran 'azima, pahala
Artinya diberikan pilihan mana yang dipilih. Kalau dipilih dunia, aku berikan apa yang kalian inginkan. Tapi kalau yang kalian pilih Allah dan Rasulnya serta negeri akhirat, maka ketahuilah Allah telah menyediakan bagi muhsinat, wanita-wanita yang berbuat baik dari kalian pahala yang besar. Ya, dijelaskan jemaah sekalian, innallaha ta'ala anzala ayatin takhir fi sya'ni ummahatil mu'minin wa khayyarahunna bainal haya ma'ar rasul ma'al faqr wa qillatin nafaqah wa lahunna 'ala dzalik iktisabu syarafi qurbihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada pilihan. Maukah mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kehidupan yang serba bersahaja, serba sederhana. Tapi di satu sisi mereka akan mendapat kemuliaan, fadilah, kedekatan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya di dunia, tapi sampai nanti di atau sebaliknya mereka menginginkan dunia dan terpisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang mereka dahulukan, yang mereka inginkan kecintaan bersama beliau, memilih Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat. Ini bisa kita ambil ibrah, seorang wanita muslimah hendaknya tetap bersabar bersama suaminya dalam keadaan suaminya seandainya diberikan oleh Allah SWT berupa ujian, kesahajaan, kesederhanaan, hendaknya tetap bersama suaminya karena ini adalah satu fadilah, satu keutamaan. Ya, jangan sampai seorang istri menuntut sesuatu di luar kemampuan suami. Di luar kemampuan suami. Ya, bersabarlah karena insya Allah ini akan melanggengkan rumah tangga tersebut dan insya Allah akan bersamanya dunia sampai akhirat. Kita ingat ummahatul mukminin, oh iya ya, para ummahatul mukminin mereka bersabar, mereka tetap dalam keadaan bersama rumah tangga Nabi SAW yang begitu bersahaja, tapi pilihannya adalah atau balasannya surga, balasannya adalah pahala kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Jadi kesimpulannya yang kedua, pilihan ummahatul mukminin terhadap Allah dan Rasulnya serta negeri akhirat dan balasan yang Allah sediakan bagi mereka. Yang pertama tadi apa? Allah jadikan mereka sebagai ummahatul mukminin. Yang kedua, ketika diberikan pilihan dunia atau akhirat, mereka lebih memilih. Bisa difahami ya yang kedua ini. Sisi fadilah atau kelebihannya yaitu apa? Pilihan yang tepat dari para ummahatul mukminin memilih Allah dan Rasulnya serta negeri akhirat meskipun kehidupan Nabi SAW yang begitu sederhana dan bersahaja. Ya kalau kita boleh keluar sedikit ya, memang kehidupan Rasulullah SAW dan para ummahatul mukminin itu sangat-sangat sederhana. Coba sekalian sampai pernah Nabi itu SAW ketika bersujud nanti beliau meminggirkan kaki ibunda Aisyah radhiyallahu. Itu menunjukkan apa? Ya, tidak luas ya rumah-rumah beliau, sangat sederhana, sangat bersahaja, dan ini menunjukkan tawadhunya beliau, kesederhanaan yang memang beliau pilih. Jadi kalau kita melihat doa-doa Nabi SAW itu memang beliau arah doanya masalah rezeki itu beliau tidak memilih atau tidak berdoa kepingin mendapat rezeki yang berlimpah, tapi biasanya beliau berdoa mendapat rezeki yang sekedar mencukupi. Perlu kita garis bawah ya. Tapi itu memilih rezeki yang sekedar apa? Mencukupi. Ya kalau kita akan kepingin rezeki yang berlimpah, yang banyak. Nah, Nabi SAW tidak. Beliau memilih rezeki yang sekedar mencukupi kebutuhan. Ya bukan berarti tidak boleh. Ya boleh kita berdoa rezeki yang melimpah. Tapi sepertinya beliau khawatir sama sekalian kalau rezekinya melimpah itu mungkin bisa mengurangi kuantitas dan kualitas ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ibu perhatikan ketika orang dikelilingi harta yang banyak dengan yang sederhana, itu kira-kira lebih banyak takarrubnya yang mana? Yang sederhana. Meskipun ada orang yang bergelimang harta, takarrubnya nggak kurang-kurang ada. Tapi biasanya harta itu melalaikan. Sehingga di sini mungkin karena kekhawatiran beliau hanya berdoa rezeki yang sekedar mencukupi kebutuhan. Nah, ya ini tidak mengherankan sama sekalian. Beliau adalah suri tauladan seluruh manusia, umat beliau, uswatun hasanah, Nabi dan Rasul sebaik-baik manusia. Ya, maka tentu beliau memilih tingkatan yang paling tinggi, ingin lebih banyak takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi jangan disalahpahami ya. Jadi boleh ya seseorang itu berharta, kaya boleh. Para sahabat juga ada. Ya Utsman bin
Affan kaya raya, Abdurrahman bin Auf kaya raya. Ya, sekian sahabat banyak yang kaya, tapi banyak juga yang dalam keadaan bersahaja. Di sini sifatnya pilihan, tapi Nabi SAW lebih memilih kehidupan yang bersahaja, yang sederhana. Contoh yang lain, misalnya Nabi itu SAW pernah sholat, habis sholat beliau bersegera bergegas. Lalu para sahabat heran, kenapa Nabi kok bergegas? Ternyata ketika ditanya, beliau menjelaskan, aku ingat ada sepotong emas di rumah dan aku ingin, ya maksudnya emas itu nggak berlama-lama di rumahku, beliau bagi-bagikan kepada kaum fuqara wal masakin. Begitulah Nabi SAW, kehidupannya memang beliau memilih sangat-sangat sederhana dan bersahaja. Ya, di sini ditawarkan kepada ummahatul mukminin, para istri beliau, mana yang dipilih? Apakah dunia, apakah pendidikan, ataukah Allah dan Rasulnya, atau negeri akhirat? Insyaallah demikian ya. Yang kedua, al-fadilah ats-tsalitsah, keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang ketiga dari para ummahatul mukminin. Ya, coba kita sederhanakan ya, kita ringkaskan. Jadi yang ketiga, tikraru nida'uhunna fil Qur'an tasrifan lahunna wa idharan li fadlihim. Allah Subhanahu wa taala berulang kali menyebut mereka dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berulang kali menyebut para ummahatul mukminin dalam Quran. Tasrifan ya, sebagai bentuk pemuliaan bagi mereka dan menunjukkan fadilah mereka. Ya, jadi diulanginya, disebutnya ummahatul mukminin dalam Al-Quran sebagai bentuk pemuliaan dan juga menunjukkan kepada kita semua akan fadilah yang mereka miliki. Di antaranya saudara sekalian masih di surah yang sama, surah Al-Ahzab juga. Jadi terkonsentrasi di sini banyak di surah Al-Ahzab. Tadi ayat yang ke-6, kemudian juga ayat yang ke-29. Di sini ayat yang ke-32, 33, 34. 32, 33, 34. Di sini kita perhatikan Allah menyebut wanita-wanita, saya ulangi, ummahatul mukminin tersebut dalam ayat-ayat yang mulia ini. Perhatikan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi. Ya nisa'an nabi, lastunna ka ahadin minan nisa. Ya, kalian itu tidak seperti wanita-wanita yang lain. Ini taqaitunna, kalau kalian mau bertakwa, kalau kalian memang bertakwa, fala takhda'na bil qaul, maka janganlah kalian tunduk dalam berbicara. Fayatma'a alladhi fi qalbihi marad, ya, nanti orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit condong. Wa qulna qaulan ma'rufa, wa qulna, dan ucapkanlah oleh kalian, ketika kalian di sini siapa? Ummahatul mukminin. Qaulan ma'rufa, ucapan yang baik. Ya, selanjutnya wa qarna, tetaplah kalian. Kalian siapa? Ummahatul mukminin. Wa qarna, tetaplah kalian fi buyutikunna, dalam rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna, dan janganlah kalian bersikap tabarruj, ya, berlaku seperti orang-orang jahiliyah. Wa aqimnas shalah, dirikanlah oleh kalian sholat. Kan itu ada domir ya, wa aqimna, berarti kalian. Dirikanlah oleh kalian sholat. Wa atina zakat, tunaikanlah oleh kalian zakat. Wa ati'na Allah wa rasulah, taatilah Allah dan Rasulnya, sampai akhir ayat. Di ayat selanjutnya, wa dzkurna, ingatlah oleh kalian ma yusla fi buyutikunna, sampai akhir ayat. Nah, perintah-perintah tersebut, pengulangan-pengulangan penyebutan tersebut menunjukkan pemuliaan kepada ummahatul mukminin. Ini sisi pengambilan fadilahnya, disebutnya mereka dalam Al-Quran, diulang-ulanginya sebutan Allah dan arahan kepada ummahatul mukminin menunjukkan kemuliaan para ummahatul mukminin tersebut. Dijelaskan fakathratu dzikrihinna wa nidarihinna dalalatan ala fadlihinna, ya, jadi penyebutan Allah kepada mereka menunjukkan fadilah, kemuliaan para ummahatul mukminin tersebut dan ketinggian kedudukan mereka. Baik.
Yang keempat sama sekalian, yang keempat di antara fadilah ummahatul mukminin mudha'afatul ajri lahunna, dilipat gandakannya pahala bagi wanita, saya ulangi, dilipat gandakannya pahala bagi ummahatul mukminin, dilipat gandakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para istri Nabi radhiyallahu anhunna ajma'in. Allah jelaskan dalam Al-Quran di surah yang sama, Al-Ahzab 31 sama sekalian, wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal sholihan nu'tiha ajraha marratain. Dan barang siapa di antara kalian wahai ummahatul mukminin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, lalu dia beramal soleh, maka kami akan berikan kepadanya pahalanya 2 kali. Nu'tiha ajroha marrotaini, kami berikan pahalanya 2 kali. Wa a'tadna laha rizqan kariman, dan kami anugerahkan kepadanya rizki yang mulia. Dilipat gandakannya pahala bagi ummahatul mukminin menunjukkan kemuliaan mereka. Dasarnya surah Al-Ahzab ayat yang ke-31. Jelas ya kalimatnya, nu'tiha ajroha marrotaini. Siapa yang taat dari kalian, kami berikan pahalanya 2 kali. Ya, penjelasannya, khasallahu ta'ala ummahatal mu'minin bi tifai thawabi ghairihinna fa amarahunna bi afdalil aqwali wal a'mal. Ya, jadi Allah perintahkan mereka untuk kepada perbuatan yang terbaik dari ucapan, dari amalan sebagai ketaatan kepada Allah. Maka di sini balasannya adalah pahala yang Allah sediakan sebanyak 2 kali, ajrul marratain. Wa dzalika li'idhami maqamihinna, karena kemuliaan mereka, ketinggian mereka, kedudukan mereka tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pahala yang diberikan 2 kali kalau mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik. Yang kelima coba sekalian, al-fadilah al-khamisah, wajah Allah subhanahu al-khitab ilaihinna wa amarahum bil tizami al-fadail wa ijtinabir radha'il. Hampir sama dengan yang sebelumnya, tapi dikhususkan di sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada ummahatul mukminin terhadap fadilah, amalan-amalan, dan menjauhi perbuatan yang tidak baik. Allah perintahkan secara khusus kepada ummahatul mukminin untuk melakukan fadilah-fadilah, teguh di atasnya, dan menjauhi perbuatan yang tidak baik. Nah, arahan perintah Allah kepada mereka secara khusus, meskipun nantinya secara umum kepada setiap wanita yang beriman, ini menunjukkan kemuliaan para ummahatul mukminin. Saya ulangi ya, Allah SWT memerintahkan ummahatul mukminin untuk melakukan fadilah-fadilah dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Ya, ini dalam Al-Ahzab juga yang tadi sudah kita bacakan, ayat yang ke-33. Wa qarna fi buyutikunna, dan tetaplah kalian dalam rumah-rumah kalian. Apa maksudnya coba sekalian? Ya, maksudnya dalam agama itu hendaknya seorang wanita lebih banyak waktunya di dalam apa di luar? Di dalam rumah. Tapi boleh keluar ketika ada keperluan. Silahkan, misalnya mau sholat jamaah, mau menghadiri majelis ilmu, mau ke pasar, ada sesuatu yang sifatnya keperluan, silahkan. Tapi lebih baiknya waktu-waktu yang lain di rumah. Nah, ini bedaannya dengan laki-laki. Laki disuruh keluar, ya, untuk mencari nafkah, untuk jihad fisabilillah, untuk sholat jamaah. Nah, laki lebih pada keluar, wanita lebih untuk apa? Tidak. Wa qarna fi buyutikunna, dan tetaplah kalian di dalam rumah-rumah kalian. Berarti tidak keluar rumah sama sekali ya. Jadi maksudnya lebih banyak melazimi rumah. Kenapa sama sekalian? Karena di sisinya ada seorang suami, di sekitarnya ada anak-anak yang mestinya dia didik, dan dia menjadi ibu rumah tangga. Ada istilah dalam bahasa Arab itu al-ummu madrasatun. Ya, jadi ibu itu adalah apa? Sekolah. Sekolah yang pertama adalah ibu. Ya, jadi sebelum kita ibu sekali memasukkan putra-putri dimanapun, sebetulnya sekolah pertama itu ibunda sendiri, ibu sendiri. Sekolah pertama yang mendidik semuanya dari ibu.
sebelum mereka masuk ke tempat-tempat yang lain. Jadi jadikanlah rumah tersebut sebagai madrasah ula, al-ummu madrasah, ibu adalah sekolah. Ya, kalau ibu berikan yang terbaik, yang lebih banyak waktu yang di rumah, maka insya Allah yang didapatkan anak-anak tersebut adalah sesuatu yang kebaikan, ya, baik dari sisi akidah, adab-adab Islamiyah, ya, arahan-arahan nasihat, semua yang didapatkan dari seorang ibu. Ya termasuk ayah, tapi ayah separuh waktunya di mana? Di luar rumah, kan mencari nafkah, disuruh keluar untuk mencari nafkah, dan bagian besar waktu seorang ibu. Khawatirnya kalau dua-duanya di luar rumah, nanti siapa yang di rumah? Tidak ada yang mendidik anak-anaknya. Jadi ada yang di luar mencari nafkah, ada yang di dalam. Ya, tentunya kalau dia seorang istri, ya sama sekalian hendaknya ketika keluar rumah dia meminta izin kepada suaminya. Ya, minta izin, ini termasuk penghormatan seorang istri kepada suaminya. Dulu para salafus soleh itu mengatakan, para istri-istri salafus soleh, kami itu ketika berbicara kepada suami seperti kami berbicara kepada para pemimpin kami. Ya, jadi sangat-sangat ihtiram, sangat menghormati suami-suami mereka. Nah, baik. Ya, jadi tafsiran dari waqarna fi buyutikunna ditafsirkan. Ya, jadi tafsiran dari ayat tetaplah kalian di rumah-rumah kalian, ilzamna buyutakunna, lazimilah rumah-rumah kalian, fala takhrujna li ghairi hajat, dan janganlah kalian wahai para wanita muslimah keluar kecuali dalam keadaan ada keperluan. Fala takhrujna li ghairi hajat. Nah, itu dalam Islam ya Mas kalian, kalau seseorang wanita itu seumpama bersafar, itu kalau bisa ada apa? Mahramnya. Nah, beda sama laki, ya, laki kemanapun sendirian ya, insyaallah tidak apa. Tapi kalau perempuan seaman-amannya tetap kalau bisa ada pendampingnya. Ketika safar itu kan keluar ya, keluar jauh. Itulah ya, ada yang mengatakan jarak 40 kilo, ada yang mengatakan jarak 80 kilo. Pokoknya jarak yang difahami di situ bersafar, kalau bisa ada muhrimnya. Siapa muhrimnya? Ya, nomor 1 suaminya, ayahnya, anak laki-lakinya yang sudah balik, pamannya, saudara laki-lakinya, laki-laki semua ya. Ayah, suami, anak laki-laki yang sudah balik, kakak laki-laki, adik laki-laki, aman, itu semua adalah mahram. Kalau safar, kalau nggak safar ya tidak apa-apa sendirian, misalnya ke masjid, istrimu, ke pasar, sendirian tidak apa-apa karena bukan apa, bukan safar. Idealnya seperti itu sekalian. Ya, idealnya ada mahramnya. Kenapa? Karena wanita itu dhaif, lemah. Ketika ada sesuatu di jalan apa, ketika ada mahramnya ada yang melindunginya. Ya, berbeda halnya dengan laki-laki. Ya, demikian arahan agama. Nah, baik. Insyaallah demikian ya ringkasannya. Wa yanbaghi at-tanbih ila anna ma umira bi ummatil mu'minin min as-sitr wal 'afaf wal qarar fil buyut wa mudawamatul ibadah lillahi ala as-shalah allati hiya haqqullah ta'ala wa ta'ala zakat wa ghairiha min al-ibadat thumma wujub ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam bi qawli wa fi'li wa amri amri. Jadi di sini maksudnya meskipun ayat itu secara harfiah tertuju kepada ummahatul mukminin, tapi secara maknawi juga kepada seluruh wanita-wanita muslimah. Kan ayatnya waqarna, ya, dan tetaplah kalian di sini ummahatul mukminin. Meskipun secara khusus harfiah, tapi secara umum maknanya untuk seluruh para wanita yang beriman. Arahannya seperti itu, untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, melakukan fadilah-fadilah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang dalam agama. Kenapa? Karena para ummahatul mukminin merupakan contoh, merupakan apa? Uswatun hasanah bagi seluruh wanita-wanita yang beriman. Nah, insyaallah demikian ya Mas kalian. Yang keenam sekarang, al-fadilah as-sadisah, fadilah yang keenam, annal wahya tanzilu fi buyutihinna. Saya ulangi, annal wahya tanzilu fi buyutihinna. Wahyu turun di rumah-rumah mereka. Wahyu turun, ya, di rumah-rumah ummahatul mukminin. Ya. Maksudnya sebagian dari wahyu Al-Qur'an itu mereka mengalami di rumah-rumah mereka sendiri, ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadilah
rumah istri Nabi SAW di situ salah satu tempat turunnya apa? Wahyu. Dan kita tahu turunnya wahyu itu ya bisa di Mekah, bisa di Madinah, atau di luar Mekah atau di luar Madinah. Ada ayat-ayat Makkiyah, ada ayat-ayat Madaniyah. Nah, sebagian dari wahyu tersebut tentunya turunnya apa? Sebagiannya di rumah-rumah para istri Nabi radhiyallahu anhunna ajma'in. Ini tentu fadilah, keutamaan tersendiri. Baik, ayatnya Al-Ahzab 34. Al-Ahzab 34 sahabat sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah. Dan ingatlah, wadhkurna, dan ingatlah wahai para istri Nabi, apa yang dibacakan fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian. Dari apa? Min ayatillah, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita di rumah-rumah kita baca Al-Qur'an, baca mushaf, baca ayat-ayat Allah. Tapi di rumah-rumah para istri Nabi turun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya dibaca ya turun. Ya, jadi turunnya ya di situ di rumah-rumah tersebut juga mereka pastinya membaca Al-Qur'an, membaca ayat. Maka di sini diperintahkan membaca ayat-ayat Allah yang dibacakan di rumah-rumah mereka min ayatillahi wa innallaha kana latifan khabir. Sesungguhnya Allah Maha lembut lagi Maha mengetahui segala perkara. Tafsirannya sahabat sekalian, ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada para istri Nabi radhiyallahu anhunna ajma'in, uzkurna nikmatallah, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, yaitu Allah jadikan rumah-rumah kalian dibacakan padanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kan membacakan. Pertama kali turun membacakan beliau. Nah, di antara yang itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagiannya di rumah-rumah para ummahatul mukminin. Itu maksudnya. Ini keutamaan tersendiri. Di rumah-rumah tersebut turun firman Allah, dibacakan pertama kali ayat-ayat Allah SWT yang belum ya tersampaikan kepada yang lain, pertama kali disampaikan di sana. Fashkurna, maka syukurilah ya akan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, bacalah ayat-ayat Allah di rumah-rumah kalian. Baik. Yang ketujuh, al-fadilah as-sabi'ah, fadilah yang ketujuh sahabat sekalian. Khayyarahunna sallallahu alaihi wasallam fakhtarnahu faqassarahu Allahu alaihinna mujazatin lahunna. Ya, di sini hampir sama dengan yang sebelumnya, tapi dikhususkan ya. Jadi Nabi SAW memberikan pilihan kepada mereka ya, dunia atau akhirat. Kemudian para ummahatul mukminin memilih Allah dan Rasulnya, dan negeri akhirat, dan menyampingkan sisi dunia. Yang bersama dengan yang tadi ayatnya Al-Ahzab sahabat sekalian, termasuk juga di sini ditambahkan Al-Ahzab ayat yang ke-52. Baik. Yang ke-8 sahabat sekalian, poinnya sama ya, bisa kita jadikan yang ke-7 ya sekarang. Yang ke-7, jumi'na ma'asyara fi suhbah fadl az-zawjah. Para istri Nabi radhiyallahu anhunna ajma'in, selain mereka adalah istri-istri beliau, maka mereka adalah orang-orang yang dipilih untuk menjadi orang-orang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka hidup di masa beliau, yang mereka adalah para istri Nabi radhiyallahu anhunna ajma'in. Ya, jadi digabungkan oleh Allah keutamaan suhbah bersahabat dengan Nabi, juga keutamaan seorang istri. Kalau para sahabat, mereka itu kan bersahabat ya. Para sahabat bersahabat dengan Nabi radhiyallahu anhu ajma'in. Kalau para istri beliau tidak hanya termasuk bersahabat dengan beliau, tapi juga istri-istri Nabi radhiyallahu anhu ajma'in. Mereka sezaman dengan beliau,
bersahabat dengan beliau, dan mereka juga para istri Nabi radhiyallahu anhunna ajma'in. Yang ke-9, yang ke-8 ya. Yang ke-8 coba sekalian, mereka digembirakan dengan pahala dan juga surga. Kabar gembira bagi para ummahatul mukminin, balasan yang Allah berikan berupa pahala dan juga surga yang Allah sediakan bagi mereka. Ya, ayatnya sudah dibacakan tadi, Al-Ahzab 31, wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal sholihan fa innaha wa ta'mal sholihan nu'tiha ajraha marratayn. Barang siapa di antara kalian yang taat kepada Allah dan Rasulnya, beramal soleh, kami akan berikan padanya pahala 2 kali, dan kami akan berikan kepadanya rizqan karimah, rizki yang mulia. Ya, tentu makna rizki yang mulia di sini sahabat sekalian, ya, termasuk di antara maknanya adalah fil jannah, di surga nanti. Di surga Allah berikan balasan yang terbaik. Berarti Al-Ahzab 31 itu intinya mereka diberikan atau dijanjikan pahala 2 kali dan surga kalau mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Ya, insya Allah demikian ya saudara sekalian, pembahasan yang pertama dari tema kita tentang keutamaan para ummahatul mukminin. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan yang kedua saudara sekalian, yaitu tentang ummahatul mukminin sendiri. Para istri Nabi radhiyallahu anhu ajma'in saudara sekalian, kalau kita buka dalam lembaran sejarah, ya, istri beliau ummahatul mukminin yang pertama kali, yang menjadi pendamping beliau pertama kali adalah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Ya, kita tahu bagaimana kisahnya ketika itu Nabi SAW berusia berapa sekalian? 24 atau 25 tahun. Menikah dengan seorang tokoh Quraisy, seorang wanita yang luar biasa mulianya, yang terpandang, yang memiliki harta yang banyak, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Misalnya Khadijah punya perniagaan yang ingin diperjalankan, kemudian beliau mengutus salah satu pegawainya, yaitu Maisarah. Maisarah itu laki-laki. Kemudian Nabi SAW pun bersamanya menjalankan perniagaan Nabi, perniagaan Khadijah, sampai pulangnya itu mendapat keberuntungan yang banyak. Kemudian singkat kisah, pegawai Khadijah tersebut menceritakan bagaimana keluhuran akhlak yang mulia dari Rasulullah SAW. Akhirnya Khadijah pun tertarik dan kemudian dinikah oleh Nabi SAW. Ketika itu usia Khadijah teman sekalian, menurut sebagian sumber adalah usianya 40 tahun. Ada juga riwayat yang menjelaskan 28 tahun. Ya. Bisa 28, bisa 40. Nah, kalau kita melihat dari sisi keturunan keturunan Nabi SAW sama sekalian, putra putri beliau itu sebagian besarnya dari Sayyidah Khadijah. Dari Khadijah radhiyallahu anha. Ya, jadi putra putri Nabi itu kan ada berapa? 7. Nah, 7. Nah, 6 itu dari Khadijah. 6 dari Khadijah. Ya, kalau dari sisi ini kita mencoba merenungkan sekalian antara usia 40 dengan usia 28, Allahu a'lam bishawab, kita tidak tahu sama sekali mana yang lebih project. Tapi kalau melihat anaknya 6, bisa juga usia 28. Tidak menutup kemungkinan usia 40. Ya, jadi bisa 28, bisa juga 40. Ya. Jadi kalau kita perhatikan putra putri Nabi mulai dari Al-Qasim, Abdullah, kemudian juga Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Umm Kulthum, 6 dari 7 itu dari Khadijah radhiyallahu anha. Hanya 1 yang bukan, Ibrahim, yaitu dari Maria Al-Qibtiyah. Yang lainnya dari Khadijah radhiyallahu anha. Baik. Nah, yang pertama sama sekalian Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Kalau dari sisi nasabnya sama sekalian, Khadijah radhiyallahu anha nama
namanya adalah nama beliau Khadijah binti Khuwailid. Ya, Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Ya, jadi ketemunya dengan Nabi SAW di kakek yang bernama Qusay. Jadi kalau kita perhatikan nasab Nabi SAW, ya, ke atasnya sama sekalian itu ada kakek yang bernama kakek dia bernama Qusay. Nah, Qusay ini juga merupakan kakek yang kelima dari Khadijah radhiyallahu anha. Nah, ketemunya di situ. Dari Qusay kemudian ke sini Nabi Muhammad SAW, ke sini Khadijah radhiyallahu anha. Ketemu di kakek yang bernama Qusay. Wahia akrabu ummahatul mukminin, ya, jadi Khadijah itu istri beliau yang paling dekat nasabnya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa kita ambil sebagai fadilah yang pertama, ya, keutamaan yang pertama dari Khadijah radhiyallahu anha, istri beliau yang pertama kali mendampingi beliau. Istri beliau yang pertama Khadijah radhiyallahu anha, yang paling dekat nasabnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah radhiyallahu anha. Ya, disebutkan di sini di antara sosok Khadijah, beliau memiliki kemuliaan, keutamaan, ya, di kalangan bangsa Quraisy, ya, memiliki harta yang banyak, ya, dan ketika itu dinikahi oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW berusia 25 tahun. Jauh sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul, ya. Coba bayangkan 15 tahun sebelum masa kenabian bersama Khadijah. Ketika Nabi diutus kurang lebih di usia 40 tahun, di situ Nabi SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu dengan turunnya surah Al-Alaq 1-5. Beliau menjumpai pulang ke rumah istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Siapa yang menenangkan beliau? Khadijah radhiyallahu anha. Siapa yang mendinginkan hati beliau? Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan tidak sampai di situ saja, Khadijah radhiyallahu anha mengimani dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali yang mengimani dakwah beliau Khadijah radhiyallahu anha. Dari kalangan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Dari kalangan istri beliau waktu itu hanya Khadijah radhiyallahu anha. Ini di antara keutamaannya. Terus bersama beliau, ya, mulai dari usia 25 sampai 40 sampai setelahnya 41, 42 sampai Nabi SAW kurang lebih usia 50 tahunan. Nah, setelah itu baru wafat. Tahunnya sama dengan tahun wafatnya Abu Thalib. Ya, karena itu ada istilah Amul Hazan, tahun kesedihan. Ya, beliau tinggal istri beliau tercinta satu-satunya dan juga paman beliau. Sehingga Allah hendak menghibur Nabi SAW, maka beliau pun di Isra dan Mi'rajkan setelah wafatnya Khadijah dan juga paman beliau Abu Thalib. Baik. Di antara keutamaannya sama sekalian, keutamaan Khadijah radhiyallahu anha, yang kedua, ya, tadi yang pertama, yang kedua, Nabi SAW tidak menikah dengan wanita beriman lain kecuali setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Ya, dijelaskan di sini, lam yatazawwaj 'alaiha hatta faraqatil hayat ad-dunya. Dia tidak menikah dengan yang lain kecuali setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Ini sebagaimana diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya lam yatazawwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala Khadijah hatta mata. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidaklah menikah, ya, atas Khadijah, yang maksudnya di masa Khadijah, kecuali setelah wafatnya. Nah, kata Imam Ibnu Hajar, wa fihi dalilun ala 'idami qadriha 'indahu wa 'ala mazidi fadliha. Ini menunjukkan kemuliaan Khadijah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annaha aghnathu 'an ghairiha wa ikhtassathu bi qadri mashtaraka fi ghairiha marratayn. Nah, baik.
keutamaan yang kedua saudara sekalian. Yang ketiga dari keutamaan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Nabi SAW sering sekali menyebut Khadijah meskipun Khadijah telah wafat. Nabi SAW sering sekali menyebut Khadijah meskipun Khadijah telah wafat. Ya, ini diceritakan sendiri oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ma ghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi. Ya, kata Aisyah, aku itu ya radhiyallahu anha tidak pernah cemburu kepada salah satu dari istri Nabi radhiyallahu anhu ajma'in sebagaimana cemburuku kepada Khadijah. Padahal Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah bersama Khadijah. Ya kan menikah dengan Aisyah setelah wafatnya Khadijah. Kata Aisyah, aku itu tidak pernah cemburu dari para istri Nabi kecuali seperti cemburuku kepada Khadijah radhiyallahu anha. Wa ma ra'aituha, padahal aku enggak pernah melihat Khadijah. Subhanallah ya. Jauh sekali usianya. Jadi kalau Aisyah itu radhiyallahu anha jauh sekali usianya dengan Khadijah, termasuk juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, aku enggak pernah melihat Khadijah. Walakin kana Nabi sallallahu yukthiru dzikraha. Kenapa Aisyah merasa cemburu jemaah sekalian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebut Khadijah. Kadang-kadang kadang-kadang beliau nyembelih kambing sama sekalian, lalu beliau bagikan dagingnya itu sebagiannya ke teman-temannya Khadijah. Farubbama qultu lahu, sampai saya bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan di dunia ini enggak ada wanita lain seperti Khadijah. Padahal Aisyah enggak pernah ketemu Khadijah. Seakan-akan enggak ada wanita lain di dunia kecuali Khadijah. Fayaqul, maka Nabi pun menjelaskan sallallahu alaihi wasallam beberapa kemuliaan Khadijah. Innaha kanat wa kanat wa kana minha. Sesungguhnya Khadijah itu demikian dan demikian, dan darinya lah aku dianugerahi anak. Ya maksudnya itu aku itu ingat terus kepada Khadijah karena Khadijah itu demikian dan demikian. Yang disebutkan di sini kanat wa kanat, dan darinya lah aku diberikan keturunan. Apa kanat wa kanat? Harfiahnya ya demikian dan demikian. Mungkin sisi lainnya yaitu apa? Mengimani beliau pertama kali, membentengi dakwah beliau, menyokong dakwah beliau di masa orang-orang Quraisy menyudutkan beliau. Ya kan luar biasa ya perjuangannya Khadijah, termasuk juga Abu Thalib yang membentengi Nabi SAW dari orang-orang Quraisy, termasuk juga Abu Bakar dan sahabat lain. Tapi yang di rumah beliau waktu itu siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Dan kita tahu masanya juga paling lama. Kalau kita bandingkan dengan umat mukminin yang lain, masa rumah tangga Nabi dengan Khadijah paling lama. Mulai dari beliau usia 25 sampai kurang lebih usia 50-an, nanti kurang lebih 25 tahunan. Ya. Paling lama dibanding istri-istri yang lain. Itu sangat-sangat ingat sekali, termasuk ketika wafatnya. Baik. Di sini disebutkan dari riwayat yang lain sama sekalian. Nah, ini ada tambahan di riwayat yang lain. Ya, kata Ibunda Aisyah begini, setelah tadi dialognya itu, ini ada tambahan riwayat. Ya, wahai Nabi, engkau itu sering menyebut Khadijah, wanita yang demikian. Padahal Allah telah menggantikan yang lebih baik daripadanya. Maksudnya siapa? Aisyah sendiri. Ya, maksudnya Allah telah menggantikan dengan diri yang lebih baik daripada yang tersebut itu Khadijah. Maka Nabi pun belani lagi terhadap Khadijah radhiyallahu anha. Apa? Jawab Nabi sallallahu ma abdalani Allah azza wa jalla khairan minha. Allah tidaklah memberikan ganti kepadaku yang lebih baik daripada Khadijah. Qad amanat bi, sungguh Khadijah itu telah mengimani dakwahku, membenarkanku ketika manusia mendustakannya. Hanya barangkali porsi terbanyak karena ini sekalian. Karena apa? Pembelaan imannya Khadijah radhiyallahu anha di saat manusia memusuhi, menjatuhkan beliau, menyudutkan beliau. Yang berani pertama adalah Khadijah radhiyallahu anha. Wa wasatni bimaliha, yang kedua Khadijah itu melapangkan, meluaskan dengan hartanya ketika manusia menahan. Enggak
ketiga, wa razaqani Allah azza wa jalla, Allah telah memberikan rizki kepadaku berupa keturunan, id haramani auladun nisa, di mana yang lain-lainnya aku tidak mendapatkannya. Jelas ya, itu barangkali 3 sebab utama kenapa beliau begitu tidak bisa melupakan Khadijah radhiyallahu anha. Padahal manusia yang paling beliau cintai siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Benar ya? Yang paling beliau cintai Aisyah. Tapi beliau tidak bisa melupakan Khadijah. Nah, beliau pernah ditanya, siapa manusia yang paling kau cintai? Aisyah. Dari kalangan laki-laki, Abu Bakar. Maksudnya ayahandanya Aisyah itu Abu Bakar radhiyallahu anha. Tapi dari sisi ya jasa-jasanya Khadijah begitu banyak. Dan kali inilah yang membuat Nabi SAW selalu teringat meskipun telah wafat masih terus. 3 ya tadi. Karena Khadijah mengimani dakwah beliau, membenarkan di saat manusia mendustakan. Yang kedua, Khadijah membantu dakwah beliau dengan hartanya di saat manusia menahan. Menahan itu maksudnya nggak mau membantu beliau, Khadijah melapangkan dengan hartanya. Yang ketiga, sebagian besar keturunan Nabi SAW, putra putri beliau dari Khadijah radhiyallahu anha. Ini pelajaran penting ya sahabat sekalian. Hadisnya riwayat Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad yang menceritakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah di sini kata para ulama sahabat sekalian, itu di antara faedah hadis tadi, thubutul ghirah. Ya, jadi kecemburuan itu mesti ada. Dan ini tidak diingkari sama sekalian, dan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha paling cemburunya kepada Khadijah radhiyallahu anha. Ini sesuatu yang wajar ya pada diri seseorang, apalagi dalam hal ini pada diri seorang Aisyah. Tapi Aisyah mengakui sendiri ya, dari kalangan semua istri Nabi SAW yang paling aku cemburui adalah Khadijah radhiyallahu anha. Sesuatu yang terbersih dalam hati dan diungkapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dan asal dari kecemburuan disebutkan di sini, asal kecemburuan itu menunjukkan kecintaan. Asal kecemburuan menunjukkan apa? Kecintaan. Itu seorang suami yang cemburu terhadap istrinya menunjukkan cintanya suami itu pada istrinya. Ya, kan itu kan termasuk di antara yang menghalangi seorang laki-laki dari surga, seorang laki-laki yang tidak cemburu akan istrinya. Istilahnya apa? Dayus. Ya, dayus itu tidak cemburu. Berarti membiarkan istrinya, ya, dia tidak menggunakan busana muslimah, dia ini dibiarkan, itu dayus. Ya, tapi seorang laki-laki cemburu, dia menahan, menjaga istrinya, memuliakannya sesuai dengan syariat. Ini justru laki-laki yang dia itu seorang yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan istrinya untuk ya, mentaati Allah dan Rasulnya, untuk menutup auratnya dan memiliki kecemburuan. Nah, baik. Yang keempat, yang keberapa sekarang? 3 ke 4? Ya. 4 ya. Baik. Yang keempat sama sekalian, di antara keutamaan Sayyidah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, kana rizqan min Allah razaqahu iyyah. Ya. Wa min manaqibiha ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi anna hubbahu laha kana rizqan min Allah razaqahu iyyah. Cintanya Nabi kepada Khadijah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Cintanya Nabi yang begitu sangat kepada Khadijah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya sahabat sekalian? Dalilnya ini ada keterangannya. Nabi SAW itu bersabda demikian, inni qad ruziqtu hubbuha. Sesungguhnya aku diberikan rezeki oleh Allah SWT cinta kepadanya. Hanya di sini kembali kepada Khadijah radhiyallahu anha. Cinta yang Allah tumbuhkan di hati Nabi SAW yang begitu sangat kepada Khadijah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau menyatakan sendiri, inni qad ruziqtu hubbuha. Ini masih berkaitan dengan dialog tadi. Jadi setelah Aisyah radhiyallahu anha ya, menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di bagian akhir ada riwayat yang menjelaskan
bersabda, sesungguhnya aku diberikan rizki, yaitu apa coba sekalian? Hubbuha, cinta kepada Khadijah radhiyallahu anha. Ya, ini tidak berarti hanya kepada Khadijah, tapi kepada para istri yang lain. Ya, termasuk yang paling dicintai Aisyah radhiyallahu anha. Nah, yang kelima coba sekalian, Annallaha subhanahu wa ta'ala arsala ilaiha as-salam ma'a Jibril wa amara nabiyahu an yubashshiruha bi baitin fil jannah min qasabin la safaq fihi wa la nasab. Ya. Khadijah dapat kiriman salam dari Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikat Jibril. Khadijah radhiyallahu anha dapat kiriman salam dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril alaihi salam. Dalilnya mana? Dalilnya riwayat Bukhari Muslim. Riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah mengatakan bahwasanya telah datang Jibril alaihi salam, malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhihi Khadijah, ini adalah Khadijah. Atat ma'aha ina, bersamanya ada wadah, fihi ina, fihi idam, yang di dalamnya ada kuah, au ta'am atau makanan, au syarab atau minuman. Fa idza hiya atatka, kalau nanti Khadijah itu datang, faqra 'alaiha salam, sampaikan salam untuknya, min rabbiha, dari Tuhannya. Dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa minni, dan dari siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Dan gembirakan Khadijah radhiyallahu anha dengan sebuah rumah di surga. Masya Allah. Gembirakan dengan sebuah rumah di surga, min qasabin la safabin wala nasab. Ya. Berarti sudah dijamin surga. Ya kan, kita kenal ada 10 sahabat yang dijamin surga. Ternyata ada juga yang dijamin surga, di antaranya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Disebutkan dan lafadznya di Bukhari Muslim. Gembirakan dengan surga untuk Khadijah radhiyallahu anha. Nah, ini keutamaan coba sekalian. Siapa di antara kita yang tidak menangis, tidak terharu ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menyebut nama kita? Ini Allah SWT mengirimkan salam melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada hamba. Ya, Tuhan kirim salam kepada hambanya Khadijah radhiyallahu anha. Yang mengatakan bukan saya, ini riwayat Abu Hurairah Bukhari Muslim. Ya, malaikat Jibril yang menyampaikan bahwasanya dapat salam dari Rabbiha, dari Tuhannya, wa minni, dan dari. Ini tidak lain menunjukkan apa? Kemuliaan, fadilah, keimanan, ketakwaan yang sangat tinggi dari seorang Khadijah radhiyallahu. Maryam. Emang Maryam tanpa disebut laki-laki alim. Siapa sih? Bukan Maryam. Yang keenam sama sekalian, kalau tidak sedikit ya. Yang keenam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa tentram ketika mendengar suara yang menyerupai suara Khadijah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa senang, tentram ketika mendengar suara yang menyerupai suara Khadijah radhiyallahu anha. Ingat lagi. Ya. Di sini dalilnya semua sekalian. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ada seorang wanita yang merupakan saudarinya Khadijah, namanya Halah binti Khuwailid. Ya, namanya saudara, ada miripan, entah itu di fisik atau di
suara ini suara. Halah binti Khuwailid minta izin jemaah sekalian kepada Nabi SAW. Fa'arafa istidanu Khadijah. Maka di saat dia minta izin, Nabi ingat izinnya Khadijah radhiyallahu anha. Farda'a lidzalik. Maka Nabi pun merasa apa? Seperti apa istilahnya itu? Gemetar, bukan gemetar, bukan seperti ternyuh hati beliau. Ingat lagi. Ya, misalnya ada orang yang telah wafat, kemudian ada orang menyerupai beliau tersebut, kita ingatkan. Nah itu ingat. Ini Khadijah telah wafat. Ada saudarinya minta izin ingin bertemu Nabi SAW, tapi ingat lagi dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ya, maka beliau pun bersabda, Allahumma hala, hala. Qala faghirtu, kata Aisyah, aku pun merasa cemburu, kata Aisyah. Faqultu ma tadhkur min ajuzin min ajais Quraisy. Ya, maksudnya wahai Nabi, kenapa kau terus mengingat ya, salah satu wanita tua dari wanita-wanita Quraisy. Ajis itu wanita tua, maksudnya Khadijah radhiyallahu anha yang di atas semua. Halakah dia telah wafat, dia telah dimakan masa. Ya. Qad abdallahu khairan minha, Allah telah menggantikan dengan yang lebih baik. Ya. Jadi banyak inilah ya Aisyah radhiyallahu anha mendengar Nabi SAW masih ingat apa Khadijah radhiyallahu anha. Nah, kesimpulannya Nabi SAW terenyuh, ya, tertegun, ya, tentram hati beliau ketika mendengar suara yang mirip suara Khadijah radhiyallahu anha, dalam hal ini saudarinya yaitu Halah binti Khuwailid. Tidak dijelaskan di sini maksud kedatangannya, apakah ingin bertanya sesuatu atau ingin menyampaikan sesuatu, tidak dijelaskan. Yang jelas minta izin Halah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh coba sekalian, Khadijah termasuk wanita terbaik di alam ini. Termasuk wanita terbaik di alam ini. Ya, ini berdasarkan riwayatnya coba sekalian, riwayatnya Bukhari. Khairu nisa'iha Maryam wa khairu nisa'iha Khadijah. Ya, sebaik-baik wanita alam itu Maryam dan sebaik-baik wanita alam itu Khadijah. Ya, di antara disebut itu Maryam, kemudian juga Khadijah radhiyallahu anha, termasuk juga Asia, yaitu wanita-wanita penghulu alam. Satu di antaranya Khadijah radhiyallahu anha, termasuk juga ibunda Maryam. Kita tahu Maryam adalah ibunda dari Nabi Isa alaihissalam yang luar biasa takarrufnya, ibadahnya, kesolehannya dan seterusnya. Maryam. Ya. Nah di sini termasuk Khadijah radhiyallahu anha. Ya, Asia itu istrinya siapa? Fir'aun. Tahu Fir'aun yang begitu ya durjana, yang begitu durhaka, begitu tak beriman, istrinya justru apa? Mengimani. Yang mengimani dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, baik. Baik, insya Allah demikian ya. Di antara keutamaan Khadijah radhiyallahu anha dari sekian banyak keutamaan yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan luar biasa jasanya terhadap Rasulullah SAW, terhadap Islam dan juga kaum muslimin. Baik, kita lanjutkan. Masih ada waktu sedikit ya sama sekalian. Sampai setengah 10 ya. Yang kedua, selain dari Khadijah sama sekalian, kita ingin lebih mengenal tentang sosok yang lain dari Ummahatul Mukminin, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, siapa yang tidak kenal Aisyah radhiyallahu anha? Beliau adalah Ummul Mukminin yang memiliki manaqib-manaqib yang banyak sekali. Manaqib itu jamak dari manqabah. Manqabah itu artinya kemuliaan, keistimewaan, kekhususan. Jadi manqabah. Manaqibnya banyak sekali, keutamanya banyak sekali sama sekalian. Di antaranya yang pertama, yang mungkin sebelum masuk kepada fadilah, Aisyah itu adalah salah satu putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dinikah oleh Nabi SAW usianya 9 tahun.
tahun sama sekali. Ya, menurut riwayat yang saya baca itu 6 tahun dan berumah tangga dengan Nabi SAW usia 9 tahun. Ditinggal wafat oleh Nabi SAW usia 19 tahun. Coba bayangkan, Nabi wafat SAW usianya masih gadis zaman sekarang, 19 tahun. 19 sampai wafatnya tidak menikah lagi. Nah, tadi saya jelaskan tidak boleh menikah dengan yang lain. Ya, 19 sampai wafatnya Aisyah radhiyallahu berpuluh-puluh tahun, itu dalam keadaan sendiri Aisyah radhiyallahu. Jadi bersama Nabi berapa? Kurang lebih 10 tahunan berumah tangga dengan Nabi SAW, kurang lebih 10 tahunan kalau kita anggap dari 9 ke 19 radhiyallahu anha. Nah, tentu hikmahnya banyak sekali sama sekalian ya. Jadi Nabi SAW itu terkadang menikah dengan seorang wanita untuk menyambung hubungan kekerabatan. Terkadang juga untuk supaya satu kabilah ya lebih dekat. Terkadang juga di sini ada hikmahnya. Ada hikmahnya sama sekalian. Jadi kalau dari istri-istri beliau yang lain, kalau kita perhatikan ya, satu-satunya yang dinikah dalam keadaan gadis adalah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, apa hikmahnya sama sekalian di antaranya dengan menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, subhanallah usianya masih muda sekali sehingga hafalannya juga sangat luar biasa. Hafalannya banyak sekali sehingga banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diriwayatkan oleh istri beliau yang lain. Coba ibu sekalian buka Sahih Bukhari, Muslim dan yang mesti ketemu Aisyah radhiyallahu anha. Banyak sekali hadis yang beliau riwayatkan, kurang lebih 1000-an ya, hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Banyak sekali keadaan di rumah yang disampaikan oleh Aisyah yang tidak disampaikan oleh istri beliau yang lain. Ini salah satu hikmah ya, kenapa beliau Allah takdirkan menikah dengan seorang wanita yaitu Aisyah radhiyallahu anha yang masih muda belia. Salah satu hikmahnya menjadi dipertahankannya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi terpelihara. Ya, kan sahabat itu tahunya Nabi di mana? Di luar rumah. Lah yang di dalam rumah yang cerita siapa? Istri. Lah dari istri beliau yang paling banyak menceritakan Aisyah. Coba lihat dalam seluruh kitab Bukhari, Muslim dan yang lainnya, bandingkan persentase antara istri beliau yang lain dengan Aisyah, mana yang lebih banyak? Aisyah. Nah kalau nggak diceritakan kita tahu atau tidak? Tidak tahu. Maka inilah hikmah Allah jadikan Nabi SAW menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Fadilah yang pertama coba sekalian, ikhtiyarullah laha zaujatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yang memilihkan untuk beliau Aisyah sebagai istrinya. Allah lah yang memilihkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah sebagai istri beliau. Allah lah yang memilihkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah sebagai istri beliau. Apa dalilnya coba sekalian? Dalilnya di sini disebutkan ya sebuah riwayat, ya, sebuah riwayat yang disebutkan di sini sahih ya riwayatnya, riwayat Imam Ibnu Hibban, Al-Hakim atau Tabrani, ya, disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Ya, lafadznya demikian. Ya, saya bacakan lafadz ringkasnya ya. Urituki fil manam thalatha layalin. Ya, aku itu bermimpi engkau wahai Aisyah di dalam tidurku itu 3 malam. Jani bika al malak fi saraqatin min harir. Ya, jadi maksudnya ada malaikat yang datang ya membawa sesuatu coba sekalian dari sutra. Ya. Kemudian malaikat itu mengatakan hadhihi imra'atuka. Maksudnya wahai Nabi yang ada di dalam ya, sutra ini dia akan menjadi istri. Fa'akshif an wajhika, lalu aku membuka. Ya, ternyata itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jelas ya. Jadi seakan-akan apa ditunjukkan dalam mimpi bahwasanya beliau akan menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Maka aku bilang, maka aku bersabda, in yakun min indillah yu'tihi. Kalau memang ini dari Allah mimpi tersebut pasti akan terlaksana. Dan benar ternyata Allah takdirkan beliau menikah dengan Aisyah radhiyallahu. Kapan ini Nabi bilangnya? Ketika sudah menikah.
Nabi SAW pernah bermimpi seperti itu. Nah, yang kedua di antara fadilah Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha istri beliau dunia akhirat. Ya, istri beliau dunia akhirat. Ya, ini dalilnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekalian. Dijelaskan di situ perkataan malaikat Jibril alaihissalam, ini adalah istrimu di dunia dan juga di akhirat. Ini adalah istrimu di dunia dan juga di akhirat. Jadi kita bisa ambil ibrah. Aisyah radhiyallahu anha insyaallah termasuk ahli surga. Kalau istri beliau di akhirat kan berarti menemani beliau di mana? Di surga. Nanti dia. Berarti menemani beliau tidak hanya dunia tapi juga di akhirat, nanti di surga. Nah, baik. Keutamaan yang lain jemaah sekalian, yang ketiga, ya, ini hampir sama dengan yang Khadijah tadi ya. Malaikat Jibril mengirimkan salam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Malaikat Jibril kirim salam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa dasarnya? Dasarnya sabda Nabi SAW di satu hari. Wahai Aisyah, ini ada malaikat Jibril, yukri'uki salam, dia kirim salam kepada beliau. Malaikat Jibril kirim salam kepada. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taro mala taro, taro mala naro. Ya Rasul, Anda itu melihat sesuatu yang kami tidak melihat. Ya, Nabi melihat, ketika itu aku tidak melihat. Ya, maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa? Malaikat Jibril kirim salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, tentunya Khadijah waktu itu sudah wafat. Ya, karena rumah tangga beliau bersama Aisyah setelah wafatnya Khadijah. Jadi setelah wafatnya Khadijah itu ada yang mengatakan Nabi menikah dengan Saudah binti Zam'ah, dan juga yang mengatakan menikah dahulu dengan Aisyah radhiyallahu anha baru Saudah binti Zam'ah. Nah, ini riwayat coba sekalian. Jadi yang ketiga, malaikat Jibril mengirimkan salam menunjukkan fadilah yang tersendiri bagi Aisyah radhiyallahu anha. Nah, yang keempat, wahyu turun di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Wahyu turun di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di samping ibunda-ibunda beliau lain, istri-istri beliau lain, termasuk di rumah Aisyah radhiyallahu anha juga turun wahyu. Kemudian yang kelima jemaah sekalian, kecintaan Nabi SAW yang begitu sangat kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kecintaan Nabi yang begitu luar biasa kepada Aisyah radhiyallahu anha. Pernah beliau ditanya, mana manusia yang paling kau cintai ya Rasul? Siapa yang paling kau cintai? Beliau menjawab Aisyah. Dari kalangan laki-laki ya Rasul, beliau menjawab Abuha, ayahandanya. Nanti paling dicintai oleh beliau dari seluruh manusia yang ada Aisyah radhiyallahu anha. Setelah itu ayahandanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang keenam jemaah sekalian, wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah Aisyah. Wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pangkuan Aisyah, di rumah Aisyah. Dimakamkannya juga di rumah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Karena setiap Nabi dan Rasul itu dikebumikannya di mana mereka wafat. Wafatnya ketika itu Nabi SAW di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ini juga keutamaan yang tidak dimiliki oleh ummahatul mukminin lainnya. Baik. Sudah mau ini ya. Baik. Ini beberapa fadilahnya jemaah sekalian. Di samping masih ada fadilah-fadilah yang lain yang kita cukupkan pembahasan kita. Semoga dari apa yang telah dijelaskan, ya, semoga sedikit ini bisa bermanfaat
terutama untuk diri saya dan para jamaah sekalian, dan semoga kita bisa mencontoh para ummahatul mukminin sebagai cerminan-cerminan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, barangkali ada yang mau jelas dari uraian tadi atau ingin ditanyakan. Terus saya nggak dicas. Ada yang nanya nggak? Ini habis nggak dicas. Nggak dicas. Ada yang sini nih, kebetulan nggak dicas. Pakai ini bisa. Tes. Ada yang mau tanya nggak? Suara keras aja. Suara keras. Ini mau nanya. Nggak apa-apa. Atau terdengar dari situ? Ini nggak dicas buku. Tes. Nggak dicas. Gak apa-apa, terdengar ya? Terdengar. Kalau nggak ada yang bertanya, berarti sudah jelas semuanya. Ada yang mau tanya? Saya deh kalau Ustaz. Ustaz, ada yang nanya? Enggak. Saya Ustaz, misal kalau janji itu apa dalil? Kalau kita berjanji sama orang itu harus tepat, misalkan jam 5 gitu. Janji itu ada dalil nggak Ustaz? Misalkan atau karena halangan akhirnya datangnya jam 6 gitu. Itu ada nggak dalilnya gitu? Terus kayak kita janji sama anak gitu, seorang ibu gitu, kalau misalkan ternyata setelah di perjalanan kok ini kayak nggak tepat kalau kita kasihkan gitu, jadi tidak memenuhi janji itu dalilnya ada nggak? Dalil hadisnya gitu. Iya, kan ini ciri orang munafik itu ada 3 ya. Satu diantaranya kalau berjanji apa? Mengingkari. Jadi Islam mengajarkan kita untuk menepati apa? Janji. Kalau kita berjanji, maka berusaha untuk menepatinya. Baiknya ucapkan apa? Insya Allah. Tapi insya Allah itu dalam hati kita mau menunaikan. Kalau nggak bisa, sampaikan saja dari awal. Ya maaf saya tidak bisa, daripada bilang insya Allah tapi kita nggak ada keinginan untuk memenuhi janji tadi. Sampaikan di awal, lebih baik ya, daripada orangnya mengharapkan janji tersebut akhirnya kita tidak datang. Jadi kalau memang kita berhalangan, nggak memungkinkan, sampaikan. Ya mohon maaf saya mungkin tidak bisa hadir dari awal. Tapi kalau kita berkeinginan untuk hadir, untuk memenuhi janji tadi, sampaikan insya Allah. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau ada sesuatu, kalau Allah nggak bisa memenuhi, ya sampaikan. Mohon maaf saya kemarin tidak bisa karena demikian. Ya, bukan alasan yang dibuat-buat, tapi alasannya sebenarnya supaya orangnya tidak menyangka yang buruk. Kalau terlambat Ustaz setengah jam, terlambat setengah jam. Ya. Karena muter aja Ya. boleh nggak Ustaz? Ya sampaikan, mohon maaf saya agak terlambat karena kondisi keadaan darurat demikian. Jadi ada informasi, saya pikir ini menerangkan, tidak bertanya-tanya. Jadi tidak dosa misalnya kalau ada Nah, alasannya. saya diberitahu tips ya dari teman dulu. Jadi kalau kita itu di orang Yaman, jadi kalau kita itu janji misalnya kepada seseorang untuk menyelesaikan satu tugas misalnya, kita misalnya bisa menargetkan 3 hari bisa misalnya. Nah, kalau bisa jangan 3 hari, bilangnya insya Allah hari yang keempat. Gitu ya. Karena kadang-kadang kita nggak tahu, itu jaga-jaga. Lebihkan sedikit, sampaikan. Jadi misalnya kita dalam hati insya Allah saya bisa menyelesaikan seminggu, nah, sampaikan insya Allah dalam waktu 8 hari. Syukur-syukur lebih cepat kalau kita selesaikan. Tapi kalau enggak ada masa ini, karena ada faktor yang tidak terduga itu kadang-kadang kita alami. Nah masalah keterlambatan tadi ya kita lihat diri kita, apakah kita berangkatnya sudah lebih awal. Faktor yang ini enggak diprediksi kita sampaikan. Pada Allah ada kemacetan kayak ini sampaikan. Setelah kita melakukan antisipasi dari awal. Masya Allah ya. Insyaallah demikian ibu sekalian. Jadi ada satu hal yang terlupa tadi saya sampaikan. Tadi istri beliau ada Khadijah, kemudian ada Sauda, kemudian juga ada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada juga Zainab. Ya, Zainab kita sebutkan namanya binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah. Kemudian ada juga Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah. Kemudian Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh. Kemudian Juwairiyah binti Al-Harith. 11. Khadijah sudah ya. Saudah binti Zam'a.
Khuzaimah. Sudah ya. Ummu Salamah. Yang mudah kita aja ya, Ummu Salamah. Ya kalau lengkapnya Hindun binti Abi Umayyah. Ummu Salamah. Yang berikutnya Zainab, tapi binti Jahsh. Kalau tadi Zainab binti Khuzaimah, kalau ini Zainab binti Jahsh. Berikutnya Juwairiyah. Ini kapan menghafalnya ya? Juwairiyah binti Al Haris. Berikutnya Ummu Habibah. Mudah ya, Ummu Habibah. Ramlah binti Abi Sufyan. Berikutnya Sofiyah 11 binti Huyai. Maimunah binti Al Haris. Ada berapa ini? Ya. Ada yang 11 dan 13. 11. Ya ada pembicaraan disebutkan oleh para ulama. Ya. Tapi di antara yang disebutkan tadi memang merupakan ummahatul mukminin. Demikian. Jelas ya semua. Baik, tadi kita sampaikan dua dari ummahatul mukminin tersebut ya, biografi atau keutamaan dari kedua Ummul Mukminin Khadijah dan Aisyah radhiyallahu anha. Insyaallah demikian, waktunya sepertinya sudah 9:30. Saya tidak ingin mengakhirkan. Mudah-mudahan pembahasan kita diberkahi oleh Allah SWT. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Ada yang bertanya di belakang, ibu di belakang. Boleh ibu umum? Ya, silakan. Apa? Maria. Ya, Maria tidak termasuk ummahatul mukminin, tidak termasuk istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Maria itu adalah hadiah pemberian dari seorang raja di Mesir, dan ketika itu didakwahi Islam oleh Nabi SAW tidak menerima. Seingat saya Raja Muqawqis memberikan hadiah, ada harta termasuk juga Maria Al-Qibtiyah bersama Nabi, tapi tidak termasuk istri beliau. Dari Maria itulah terlahir Ibrahim. Tidak termasuk istri beliau. Iya, tidak termasuk istri beliau. Jadi bisa kita katakan apa? Selir. Ya, bisa kita katakan ya seperti ini, seperti juga Hajar ibunda Ismail alaihissalam. Jadi ketika Siti Sarah yang belum bisa melahirkan jemaah sekalian, sementara Sarah melihat Ibrahim suaminya menginginkan keturunan. Nah, Sarah menghadiahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam hamba sahayanya. Nah, dari situlah lahir Ismail. Nah, setelah lahir Ismail, ada rasa sesuatu di hatinya Sarah, kemudian menjauh, disuruh menjauh ke daerah Mekah. Ya, kemudian setelah itu lahir dari Sarah Ishak. Jelas, jadi Maria bersama Nabi SAW, tapi kata para ulama tidak termasuk istri beliau, sehingga tidak termasuk ummahatul mukminin. Tapi wanita yang beriman, wanita yang solehah yang luar biasa. Jelas. Kalau dalam Islam itu begini, kalau dalam Islam itu, kalau kita melihat ya surah Al-Mu'minun, ya, coba perhatikan dalam surah Al-Mu'minun, kita perhatikan Allah SWT menjelaskan ya, bahwasanya ya, di antara yang dibolehkan illa ala azwajihim, ayat yang ke-6 Al-Mu'minun ya. Jadi orang-orang yang memelihara kehormatan dirinya, ayat yang ke-6, kecuali ala azwaji kepada istri-istri mereka. Istri boleh. Alma malakat aimanuhum, atau terhadap hamba sahaya mereka miliki. Boleh dalam Islam. Ya mungkin zaman sekarang kita nggak alami seperti itu ya. Tapi seandainya ada ya seseorang itu punya istri yang punya hamba sahaya, maka boleh dia melakukan kepada hamba sahaya seperti yang dia lakukan kepada istrinya. Boleh. Dasarnya Al-Mu'minun ayat yang ke-6. Jelas ya? Boleh. Hamba saya ya. Mungkin zaman sekarang kita nggak ngalami seperti itu, tapi secara hukum ada seperti itu. Jelas ya? Nah, demikian insyaallah. Siapa? Dari Bunda Aisyah tidak. Tidak, dari semua istri tidak ada, kecuali dari Khadijah dan Maria. Jadi Khadijah itu 6, Maria 1, Ibrahim.
Nanti Ibrahim itu wafatnya waktu kecil. Jadi waktu kecil wafat, Nabi SAW menangis. Lalu sahabat tanya, kenapa kau menangis ya Rasul? Maka beliau menjawab, mata berlinang, hati bersedih, dan kami dengan kepergian wahai Ibrahim, putra beliau dalam keadaan bersedih. Jadi putra-putra beliau wafat semua, Qasim, Abdullah, Ibrahim. Nah yang wanita, yang putri-putrinya masih hidup sampai dewasa. Tapi semuanya wafat sebelum Nabi wafat. Ya, jadi siapa namanya? Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab, putri beliau wafat sebelum beliau wafat. Nah Fatimah wafatnya setelah Nabi wafat 6 bulan wafat juga. Berarti kita ambil kesimpulan putri beliau tidak ada yang mencapai usia 40 tahun. Karena beliau usia 25 menikah, 63 wafat. Tidak sampai 40 tahun putri-putri beliau telah wafat. Yang laki-laki wafat semua masih kecil. Aisyah tidak. Kenapa? Wafatnya usia berapa? Saya lupa tanggal ini, kurang lebih usia 60-an. Yang mengalami masa Abu Bakar, mengalami masa Khalifah Umar, mengalami masa Khalifah Utsman, mengalami masa Khalifah Ali radhiyallahu anhu, sampai ikut serta dalam perang Jamal. Ya, dari Bunda Aisyah ikut serta juga dalam perang apa? Jamal. Ya, jadi kurang lebih di usia 60 bulan. Nah, jelas ini. Ya, jadi jauh berpuluh-puluh tahun setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ibu sekalian. Ya, waktu sudah berlalu begitu cepat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.